Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Khairunisa, perawat Nisa dari Poltekkes Jambi. Sebelum itu, saya ingin berkenalan dengan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Rosani Ardiati. Baik, Bu. Izinkan saya untuk menyampaikan materi penyuluhan kesehatan tentang gizi pada bayi dan balita. Nah, sebelum itu, apakah Ibu sudah mengetahui gizi pada bayi dan balita tersebut? Gizi, Ya. setahu saya itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehari-hari. Oh, tepat sekali, Bu. Baiklah, saya akan menerangkan tentang gizinya itu ya, Bu ya. Gizi yang baik adalah salah satu unsur yang penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemenuhan gizi anak harus diperhatikan sedini mungkin, yaitu sejak mereka masih dalam kandungan, melalui makanan di ibu hamil. Kebiasaan makan sudah dimulai dari sejak masa kanak-kanak. Nah, gizi tersebut tersendiri adalah zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan pada si bayi dan balita. Nah, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja sih kandungan zat gizi yang sangat diperlukan bagi bayi? Yang Ibu tahu? Ya, yang saya tahu itu protein ya. Protein itu penting untuk bayi dan balita untuk mengembangkan kecerdasan otaknya, dan kalsium untuk menambahkan tinggi badannya agar kita tidak dicap sebagai anak kita tidak dicap sebagai orang yang stunting gitu. Terus yang terakhir ya karbohidrat, itu sangat penting karena untuk agar bisa anak kita itu kedepannya agar bisa memiliki gizi yang cukup gitu. Ya, baik Bu, benar sekali. Ini saya akan menjelaskan 5 saja kandungan zat gizi yang diperlukan bagi bayi dan balita. Yang pertama, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, yang udah Ibu sebutkan tadi protein. Nah, protein itu ada jenisnya, yaitu 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani tersebut didapati oleh daging hewan seperti telur, susu, daging. Nah, kalau untuk protein nabati itu diambil dari makanan tempe dan tahu. Nilai gizi yang paling besar dari jenis protein ini yaitu lebih besar di hewani, dan lebih mudah diserap adalah protein nabati. Begitu. Ya. Fungsi protein itu banyak, Bu. Yang pertama, penunjang pertumbuhan. Yang kedua, pengaturan proses tubuh, mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Protein juga mempertahankan ketahanan terhadap mikroorganisme yang mengadakan invasi karena antibodi bersifat protein. Yang ketiga, sumber energi. Protein merupakan sumber energi potensial. Setiap gramnya memiliki sekitar 4 kalori. Jika protein digunakan untuk energi, maka tidak dapat dipakai untuk kebutuhan sintesis. Sumber protein tersebut ada juga dari ASI, susu formula, sereal, gandum, telur, tahu, tempe, ikan, dan daging. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat ini mempunyai macam-macam fungsi, yaitu sebagai sumber energi, kedua aksi pencadangan protein, ketiga pengaturan metabolisme lemak, keempat peranan dalam fungsi gastrointestinal. Jenis kandungan yang ketiga adalah lemak. Lemak itu seperti karbohidrat,
karena merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi proporsinya oksigennya lebih rendah. Lemak termasuk senyawa minyak-minyakan dan malahan mirip lemak yang mempunyai rasa minyak dan tidak larut dalam air. Seperti apa? Seperti ether, alkohol, dan benzen. Terdapat banyak asam lemak yang ditemukan, seperti asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh lebih stabil dan tidak memiliki ikatan rangkap. Contohnya asam palmitat, stearat yang merupakan unsur utama mentega coklat. Asam lemak tak jenuh yang memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap yang bereaksi sebagai berangsur-angsur dengan udara menjadikan sengit. Fungsi lemak itu tersendiri yaitu yang utama untuk memberikan energi. Setiap gram lemak jika dioksidasi menghasilkan sekitar 9 kalori. Energi ini secara terus-menerus ada dalam simpanan jaringan subkutan dan dalam kapuk abdomen. Lemak bertindak sebagai barier dan vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam air memberikan rasa makanan yang menyenangkan dan memberikan perasaan kenyang karena kecepatan pengosongan dari lambung yang dikaitkan dengan kandungan lemaknya. Pada anak usia bayi yang kurang lebih 3 bulan usianya, lemak merupakan sumber gliserida dan kolesterol yang tidak dapat dibuat dari karbohidrat. Lemak berfungsi untuk mempermudah absorpsi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sumber lemak itu dapat dari ASI, susu formula, minyak goreng, margarin, dan daging. Nah, yang keempat, kandungan zat gizi yang harus dipenuhkan oleh bayi yaitu vitamin. Vitamin adalah sejumlah zat yang terdapat dalam makanan yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi tubuh. Kekurangan vitamin akan menyebabkan tubuh cepat merasa lelah, kurang nafsu makan, kerusakan pembuluh darah, dan sel saraf, serta dapat mengurangi ketajaman penglihatan. Vitamin C. Vitamin C itu penting untuk tubuh untuk membentukkan substansi antar sel, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan absorpsi zat besi dalam usus. Nah, sumber-sumber vitamin dalam bayi, dalam makanan. Yang pertama, vitamin A. Ibu tahu vitamin A itu berasal dari makanan apa? Vitamin A itu kan fungsinya untuk kesehatan mata ya. Ya, Berarti wortel. nah tepat sekali Bu. Nah, di kandungan dalam wortel itu terdapat vitamin A yang bagus sekali untuk kesehatan bayi kita. Nah, yang kedua tomat, sayur-sayuran hijau. Yang vitamin B itu terdapat dalam beras merah. Vitamin C tentu sekali kita jeruk. Nah, vitamin D buah dan sayur. Vitamin K jambu-jambuan. Nah, yang kelima kandungan zat gizi yang harus dipenuhi adalah mineral. Mineral ini berfungsi untuk mengaktifkan metabolisme dalam tubuh. Nah, ini disumberkan bisa diambil dari ASI, susu formula, garam dapur, dan hati. Oh ya, saya izin bertanya ya. Ada nggak sih makanan yang tepat atau yang dianjurkan oleh dokter dan ahli gizi yang tepat untuk diberikan pada bayi rentang usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Pokoknya dia ada makanan yang dianjurkan berdasarkan rentang umur gitu. Oh, ada. Nah, makanan yang tepat untuk bayi dan balita pada usia 0 sampai 6 bulan. Makanan yang pertama yaitu ASI atau air susu ibu. Semakin lama seorang bayi mengonsumsi ASI, maka akan semakin baik. Nah, berikan ASI sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali sehari, siang maupun malam. Yang kedua, usia 6 sampai 9 bulan.
Selain ASI yang diberikan, makanan pendamping ASI itu penting, yaitu 2 kali sehari. MPASI adalah bubur, tim lumat ditambahkan kuning telur atau ayam, wortel. Tuh. Pada usia 9 sampai 12 bulan, selain ASI, berikan bubur nasi ditambah kuning telur, ikan, dan tempe. Tapi dibedakan, makanan ini diberikan 3 kali sehari dan bubur susu tidak diberikan lagi. Nah, usia 12 sampai 24 bulan, berikan ASI sesuai keinginan anak. Berikan nasi lembek yang ditambah telur, ayam, atau ikan, atau tempe, atau daging sapi, atau wortel. Itu makanan diberikan 3 kali sehari. Usia 2 tahun lebih, diberikan makanan yang biasa, terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Makanan tersebut diberikan selama 3 kali sehari. Kebutuhan kalori pada bayi itu 100 kalori per kilogram berat badannya. Anjuran untuk orang tua dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak usia ini adalah untuk menciptakan lingkungan makanan yang menyenangkan. Misalnya memberi makan sambil mengajak main, beri kesempatan anak belajar makan sendiri. Jangan menuruti kecenderungan anak untuk hanya menyukai satu jenis makanan saja. Nah, harus beragam. Yang keempat, berikan makanan pada saat masih hangat dengan porsi yang tidak terlalu besar. Yang kelima, kurangi frekuensi minum susu. Dianjurkan 2 kali saja dalam sehari. Oh iya, saya mau tanya lagi. Kan saya tuh ngasih ASI ke anak saya gitu. Terus saya ini pernah dengar kalau ASI ini berguna untuk kecukupan gizi anak kita pada saat bayi gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu ada nggak sih gitu kayak keuntungan lain. Nah, contoh keuntungan lain daripada kita memberikan ASI kepada bayi kita gitu. Oh, banyak sekali, Bu, keuntungan pemberian ASI. Nah, ASI itu bersifat alami daripada susu formula kan. Kedua, ASI selalu tersedia setiap saat gitu. Kalau misal anak bayinya malam-malam hari nggak perlu lagi ke dapur, kemana gitu. Yang ketiga, tidak memerlukan waktu dan persiapan. Kita tinggal buka saja gitu ya. Terus keempat, nilai gizinya sangat cukup. Kelima, hubungan psikologis yang erat antara ibu dan anak. Yang keenam, membantu kontraksi rahim untuk kembali keadaan normal. Nah, yang ketujuh, bayi terlindung dari penyakit infeksi. Yang kedelapan, tidak menimbulkan alergi pada bayi. Karena kalau susu formula biasanya anak ada yang alergi, ada alergi gitu, gitu. Ada yang susu kedelai alergi gitu. Nah, kalau ASI mungkin sangat alami, itu tidak menyebabkan alergi pada bayi. Yang ke-9, membantu program KB. Yang ke-10, mencegah kanker payudara. Nah, banyak sekali kan, Bu, keuntungan pemberian ASI. Nah, baik, terima kasih Suster sudah memberikan penjelasan mengenai kandungan gizi, dan saya berterima kasih juga karena berkat Suster saya mengetahui beberapa fungsi dan beberapa makanan anjuran yang akan diperlukan oleh bayi saya. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu sudah bersedia ikut dalam materi penyuluhan ini. Terima kasih banyak ya, Bu. Semoga anak-anak sehat ya, Bu. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, sedang COVID ini jadi ya kita harus jaga-jaga gitu ya. Terima kasih. Saya pamit dulu ya, Bu. Oh iya, terima kasih Suster. Ya.